Selamat malam pemirsa, kami rasa catatan demokrasi perlu sekali mengangkat tema yang satu ini meskipun tak layak viral dan tak pantas juga orang lain tahu. Tapi ternyata bayangkan, orang lain tak tahu pun kemarin jumlah grupnya ada 32.000 anggota. Komdigi, Dirsiber Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan Meta, sudah memblokir 6 grup. Tapi sampai dengan detik ini kita tidak tahu adminnya siapa, yang berkutat di dalam grup itu siapa, kita tidak tahu sama sekali, Maria ya. Itu dia, apakah kemudian ini seharusnya bisa dilacakkan Andro ya? Tidak sesusah itu untuk dilacak. Makanya netizen semua masyarakat juga sudah resah, sudah geram begitu ya, marah. Betul. Bahkan Andro untuk melihat ini bagaimana kemudian ada aksi-aksi yang begitu menjijikan. Begitu dengan leluasa yang menceritakan baik fantasi maupun pengalaman mereka terhadap keluarga mereka sendiri. Baik itu orang tua dengan anak, anak dengan orang tua maupun juga sesama saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti apa kemudian solusi yang paling cepat untuk dilakukan? Tangkap Pak pelakunya Pak. Itu dia. Netizen suruh penjarakan katanya Andro. Penjarakan. Sepakat teman-teman mahasiswa dari UPI? Tangkap ya guys ya. Kalian Gen Z yang muda-muda resah nggak? Nauzubillah ya. Laknatullah ada yang bilang tuh. Ya itu dia. Kita coba akan bahas ini secara lengkap dan juga bagaimana kemudian agar bisa diusut secara tuntas dan juga tegas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun nanti juga akan melibatkan mahasiswa yang sudah hadir dan juga cukup kritis malam hari ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Jakarta. Batik Jekwat dari BHS, terima kasih malam hari ini kita sama-sama kawal kasus yang rasanya sangat sensitif tapi ini perlu dibongkar sampai akar-akarnya Maria ya. Itu dia, langsung saja kalau gitu kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan langsung satu persatu sudah hadir bersama dengan kami ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat ada Kiai Haji Khalid Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ini geram Pak Kiai? Ya tentu semua orang pasti marah karena ini sebenarnya kelainan ya dan kita kayaknya nggak nyaman bicara ini cuman karena untuk edukasi Pak Kiai ditahan dulu emosinya nanti ditumpahkan Pak Kiai ya. Ditahan dulu Pak Kiai ya. Masih ditahan belum emosi Andro. Ini masih tahap aman kalau untuk Pak Kiai. Nanti kita lihat emosinya ayat-ayat dikeluarin pokoknya Pak Kiai ya. Oke. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Dan tentu kita ingin dengar ya bagaimana kemudian amarah dari seorang ibu melihat hal demikian. Bahkan foto-foto para korban dan juga target korban pun dipajang dengan leluasa. Ada anak-anak usia 1 hingga 4 tahun. Andro, kita ingin dengar nanti respon dari Ibu Neno Warisman, pemerhati perempuan dan juga anak. Selamat malam Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami heran kok ada orang yang memiliki imajinasi yang dianggap tidak rasional, amoral, bahkan darah daging sendiri nanti dari sisi psikolog klinis. Mbak Melisa Grace, selamat malam harus bersuara juga ya Mbak ya. Selamat malam Andro dan juga Maria. Yang kami sayangkan lagi, ini bukannya membanding-bandingkan sama menjelekan, tapi kok Meta sangat rentan sekali. Grup-grup liar, hubungan sedara, hubungan sejenis sangat marak ditemukan. Kalah sama TikTok, ini jujur gitu ya. Ada Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau TikTok sekarang, mohon maaf, foto Bugi langsung diblokir. Meta kok bebas aja gitu ya. Kita juga menghadirkan Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika. Abah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita geram semuanya ini kok. Semuanya geram. Kalau malam hari ini jelas tidak ada perdebatan antara 2 sisi atau 3 sisi, nggak ada sama sekali. Kita sepakat. Kita satu suara ya, berantas yang namanya fantasi sedara yang rename jadi suka duka. Kami tidak tahu sekarang mereka sudah mengubah namanya, orangnya buat grup lagi atau nggak tahu. Tapi yang kami sayangkan, Abah dulu boleh komentar nih soal apa ya, bisa dikatakan struktur. Polisi sama Komdigi harus koordinasi sama Meta dulu, tidak bisa langsung potong kompas menutup grup ini. Itu kan membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu Abah. Apakah memang Meta memiliki privilege, memiliki ruang sendiri yang kalian jangan ganggu gugat. Kalian harus laporan dulu, kita harus izin baru kita tindak di sini. Serumit itu? Enggak sama sekali. Saya sudah melakukan pengecekan sebetulnya. Ini bukan membelakan si Meta ya. Jadi kita bilangnya gini, Meta itu kan perusahaan. Ya, Meta platform di mana FB di bawahnya salah satunya. Dan Meta pemegang sahamnya Meta platform, Microsoft, Tenance, kemudian Apple, Nvidia, nama-nama gede semua itu. Ya yang nggak mungkin main-main untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi juga kita bisa ketahui bahwa mereka juga mempunyai suatu regulasi. Ya, suatu ketentuan-ketentuan di mana juga mungkin
dalam tanda kutip melindungi pengguna-penggunanya. Ya, di sisi lain mereka juga harus mengikuti suatu norma-norma secara umum yang harus mereka jaga. Yang mereka jaga itu sebetulnya dalam hal sifatnya penyimpangan seksual ada 3. Segala konten yang eksplisit dan non eksplisit secara seksual itu sudah ditentang, itu sudah diatur di Meta. Yang kedua adalah segala hal urusannya pelecehan anak, zero tolerance kata mereka. Jargonnya ngomongnya zero tolerance dan di sini ternyata enggak, ternyata di sini enggak. Ngomongnya mereka melakukan zero tolerance ya terhadap pelecehan seksual kepada anak. Dan ini yang terjadi kan, zero tolerance ternyata tidak terjadi. Yang ketiga adalah apabila ada yang secara eksplisit menawarkan diri untuk melakukannya, memberikan layanan yang sifatnya juga kemudian ke arah seksual. Ya, nah 3 hal ini yang benar-benar sangat mereka jaga. Nah, dalam konteks yang soal si fantasi sedara dan yang semuanya kayak gini, sejenisnya grup-grup yang ini, zero toleransinya itu yang saya bilang tidak jalan. Zero tolerance di FB-nya. Kenapa saya bilang tidak jalan? Kalau sifatnya zero tolerance berarti nggak ada excuse sama sekali. Zero ya, zero itu 0001 aja udah lebih dari zero. Nah, kalau sekarang kata mereka baru memeriksa setelah adanya pelaporan dari masyarakat, itu baru kemudian mereka action, setelah ada teguran dari Komdigi mereka action, berarti nggak zero dong, karena hal ini sudah terjadi. Dari 0 sampai 32 ribu pengguna itu nggak mendadak langsung gede. Nggak mungkin dalam waktu singkat. Nggak mungkin dalam waktu singkat, pasti kecil dan naik. Saya ngelola FB Group aja suatu itu otomotif nggak saya sebut. Yang saya kelola itu untuk bisa mencapai 21 ribu itu butuh sekitar 2 tahun. Padahal itu mobilnya sangat jarang gitu loh. Ini sekarang sesuatu yang hobinya masyarakatnya banyak dan kemudian dalam arti adalah bahwa sampai 30 ribu itu berarti banyak yang meminati, berkembangnya berarti juga pesat. Itu dia. Ya, dan kemudian kenapa ini terjadi berkembangnya seperti ini? Nah, ada tidak zero toleran dalam arti kontrol di dalam FB itu sendiri, yang mana mereka harusnya mampu secara artificial intelligence melakukan deteksi gambar yang ada eksplisit secara seksual ataupun secara gambarnya jelas, Bah. Gambarnya jelas setelah kami telusuri ada foto bugil bagian atas, alat vital juga diumbar di sana. Percakapan meskipun menggunakan bahasa Indonesia, cukup mereka vulgar. Apakah tidak bisa mendeteksi? Kan AI ada yang namanya LLM ya, large language model. Jadi segala istilah-istilah umum yang berkonotasi negatif harusnya sudah terdeteksi. Itu dia. Kalau dibilangnya katanya mungkin kalau slang mungkin tidak ya. Tapi yang namanya slang juga sebetulnya mereka sudah jaga, mereka mengetahui. Kecuali penulisan kata-kata misalnya alat kelaminnya dipakai angka O, angka 0, kemudian T-nya diganti pakai tanda plus yang seperti itu. Mungkin susah terdeteksi. Tetapi yang namanya AI harusnya secara eksplisit masih bisa dideteksi. Dan walaupun itu di kalangan tertutup, itu kan dibatasi kan? Walaupun kalangan tertutup, itu bagi kita, user-user, bagi publik itu tertutup. FB kan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya siapapun yang melakukan apapun di area rumahnya, dari back end mereka tahu message apa yang masuk, in and out, mereka bisa jaga. Dan itu sangat mudah kan sebenarnya untuk Meta? Secara digital sangat mudah. Bahkan saya bukan bilang memudahkan di situ. Antara 10, 30 ataupun 30 ribu, itu tetap yang namanya filtering, itu tinggal mendeteksi kata-kata apa yang mau lewat, yang mau dijaga. Satu aja yang bisa terdeteksi, maupun kemudian ada beberapa puluh ribu lebih mudah terdeteksi. Dan segala varian-variannya harusnya bisa. Baik eksplisit dan non eksplisit. Itu yang harusnya bisa dijaga. Nah, karena saya ngelihatnya kan dari sisi digitalnya kan. Nah, bagaimana sekarang itu bisa sampai berkembang, mereka menunggu sampai pelaporan, saya pikir kayaknya, oh ini mungkin ada dalam tanda kutip adalah perlindungan pengguna, dalam arti privasi pengguna. Kalau ternyata privasi pengguna di atas dari yang pelecehan kepada anak, maka berarti yang dilindungi privasi pengguna juga dulu. Jadi kalau masih di area-area tertutup, belum dieksplisitkan, belum ditindak oleh FB misalnya seperti itu. Tapi kalau FB sudah tahu ada hal kayak gitu, mungkin FB tidak langsung menindak langsung. Dan yang terang-terangan mereka tapi kan harusnya kan dia bisa melakukan pelaporan. Yang terang-terangan, Bah, mereka bukan menggunakan akun anonim. Mereka profil picture-nya jelas, mukanya, namanya pun jelas. Logikanya kita gini, kalau seseorang mulai menggunakan kode, misalnya ada sebagian orang segelintir menggunakan kode-kode istilah-istilah, baik anggota tubuhnya, baik aktivitasnya.
kayak melakukan kayak gitu dibilang joget lah, anggota tubuh dibilang pensil lah, apa misalnya diplesetkan kayak gitu. Itu kan untuk orang-orang yang pertama yang sudah sepakat sama kode-kodenya. Anggaplah 3.000 orang sepakat itulah, kemudian 31.700-nya ini masa nggak ada yang bisa tahu, masa harus pada tahu semua kode-kode itu, pasti ada yang kepleset kan. Masih menggunakan penyebutan nama-nama yang biasa, nah harusnya mulai terdeteksi. Kok ini tidak terdeteksi? Ini yang saya tanda tanya besar. Zero tolerance di sini yang harusnya menurut saya nanti Komdigi meminta pertanggungjawaban kepada FB untuk bagaimana mungkin kok mereka tidak bisa melakukan deteksi yang seperti ini dan kemudian tindak lanjutnya akan mesti mereka lakukan yang seperti apa. Itu dia. Itu pemikirannya dari Komdigi. Nah, tetapi peran serta masyarakatnya, digital masyarakat ada yang kayak gini. Masa 32.000 itu semuanya penjahat, semua orang yang memang penasaran hanya untuk melihat hal yang kayak gitu. Masa nggak ada orang yang baik, yang belaga-belaga mau nakal, jahat, dan kemudian dia masuk mengintip. Kalau ada yang tahu kayak gitu, kemudian kok tidak ada laporan, mereka tidak ada yang kemudian melakukan sosialisasi kepada yang lain, memberitahukan ini udah ada yang bahaya nih kayak gini. Ternyata pelaporan-pelaporan di FB, kalau baru 1, 2, 3 orang belum ditindaklanjuti. Dia hanya mau menindaklanjuti itu kalau sudah mulai ratusan orang, tapi nggak sampai ribuan ya. Dan kemudian deteksinya mereka, kelemahannya adalah mendeteksi dengan kata-kata yang harusnya sama. Jadi kalau seseorang melaporkan dengan bahasa apa, yang langsung melakukan bahasa apa, bagi FB dianggap 2 laporan. Tapi kalau seseorang udah sepakat pakai kata-kata dengan yang secara konten dan konteksnya itu sama, sesuai, baru sistem deteksi mereka melakukan action. Ini yang ngomong kepada saya, bukan saya pribadi, ChatGPT saya tanyain. Ya bagaimana sistem deteksinya di FB prosedurnya. Dan kemudian kata mereka ada moderasi yang harus juga dilakukan. Jadi nggak hanya otomatis AI yang melakukan deteksi, tetapi ada juga manusia yang untuk melakukan menguji apabila ada pengulangan-pengulangan kata dan kemudian pengulangan kata tersebut kemudian mulai sifatnya bukan bukan verb ya, tapi di situ. Nah dari sana kemudian mereka bisa mengolah hal ini kira-kira maksudnya apa. Nggak peduli bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bukan bahasa Inggris, AI itu multilingual. Semuanya mereka bisa mendeteksi, jadi nggak ada alasan, saya orang Inggris, sorry ya, I cannot understand Indonesian, please deh. Nggak gitu kan. Itu dari segi digitalnya, AI sekarang. Tapi tadi Anda juga sempat menyoroti bagaimana kemudian Komdigi seharusnya bisa mendeteksi ini. Prof. Henry, kalau Anda melihat, mengapa harus ada laporan dengan jumlah akun yang harus banyak dulu baru pemerintah bergerak? Pertama, kita melihat fenomena ini adalah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu memungkinkan orang yang dulunya melihat sesuatu yang menyimpang itu muncul dan berkelompok antara para penyimpang ini ke dalam sebuah situs tertentu atau katakanlah kelompok digital tertentu begitu ya. Karena memang algoritma itu memungkinkan orang yang memiliki sesuatu yang sama, kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan itu akan didekatkan. Dan itu menyebabkan mereka merasa bahwa mereka nggak nyimpang gara-gara punya teman banyak. Karena banyak temannya. Temannya banyak. Itu makanya ada kemungkinan ini adalah memang berkumpulnya orang-orang yang menyimpang memiliki penyakit yang sama tapi kemudian mereka merasa punya banyak teman atau memang ada juga yang penasaran ingin tahu kan begitu kan. Problemanya adalah sebenarnya ini konsekuensi-konsekuensi teknologi yang sudah diantisipasi dalam Undang-Undang ITE juga sudah diantisipasi. Undang-Undang ITE kalau Anda buka pasal 40 ayat 2A, itu di situ disebutkan bahwa pemerintah itu wajib ya, mencegah peredaran informasi elektronik dan penggunaan informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Saya tanya, kalau pornografi ini melanggar undang-undang enggak? Melanggar, apalagi ini pornografi yang menyimpang. Ini jelas melanggar undang-undang. Tapi kenapa kok sampai 30.000 sampai bahkan, dan tidak hanya itu loh sebenarnya. Ini kan ribut karena viral. Coba yang lain-lain, yang LGBT, yang mohon maaf saya berkali-kali di forum ini mengatakan yang sange-sange kalau malam. Banyak bro. Banyak sekali. Kemudian itu baru porno. Di berbagai platform itu bahkan. Ya di berbagai platform. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di era digital dengan AI yang berkembang pesat itu, kedaulatan negara ini itu hanya ada di wilayah fisik. Fisiknya kita punya kedaulatan. Kok kesannya Komdigi dikangkangi sama yang tapi internasional di itu, Prof? tingkat digitalnya
tata nilai kita ditabrak, kita tidak bisa apa-apa. Hukum ditabrak, jelas-jelas kok di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 1 melarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya melanggar, yang isinya adalah melanggar kesusilaan. Apa itu melanggar kesusilaan? Pornografi, kan pendeknya begitu. Sesulit itukah menjalankan undang-undang ini? Sebenarnya bagi kementerian? Kan justru itu. Ini ada problema di negara kita, yaitu apa? Kita tidak memiliki digital sovereignty atau kedaulatan digital di tingkat maya. Coba Anda lihat bagaimana pelaku-pelaku kejahatan kayak Lockbit, kayak Bjorka yang menyerang, mengambil data, sampai sekarang aman-aman saja. Bagaimana pelaku-pelaku pornografi seperti itu, tadi dikatakan sudah ada yang tangkap belum? Kami dengar malam hari ini sudah ada 6 orang, admin, member yang aktif, tertangkap. Biasanya orang-orang yang tertangkap itu karena dia ada identitas di dunia fisik. Di dunia fisik bisa dicari identitasnya, ketangkap dia. Jadi tapi kalau dia ada di luar negeri, dia tidak punya identitas, maka kemudian mencari ini siapa pelakunya, itu menjadi persoalan bagi penegakan hukum. Kenapa? Karena data, yang namanya data-data digital itu banyak yang tidak ada di negara kita. Dalam regulasi kita di PP 71 ini turunan dari Undang-Undang ITE, itu diperbolehkan bahwa data atau server dari PSE privat itu adalah perusahaan-perusahaan swasta, itu di luar negeri. Akhirnya ya kalau Anda lihat di mana sekarang datanya Facebook, datanya Meta, siapa itu mereka? Dulu daftar dengan pakai akun apa, pakai email apa dan sebagainya atau nomor telepon berapa. Tidak bisa kita cari karena datanya nggak di sini. Makanya itu menjadi kita bangsa yang tidak memiliki kedaulatan digital dan kita semuanya masih diem. Tapi kan kita punya tim siber, apakah kurang canggih untuk melacak tim mereka? Tim siber yang nangkap paling ya nangkap Nikita Mirzani, nangkap apa itu kemarin siapa mem yang ada di ITB karena datanya jelas. Coba suruh nangkap Lockbit, suruh nangkap yang namanya apa ini tadi Bjorka atau nangkap orang-orang yang melakukan itu ada di luar negeri. Atau yang datanya nggak ada, anonim. Saya pernah melaporkan seorang akun anonim yang jelas-jelas karena saya tahu saya membuat undang-undang ITE, ini melanggar undang-undang ITE, nggak bisa apa-apa kok. Apa ini Barreskrim? Nggak bisa nangkap, nggak tahu ini akunnya siapa. Atau mungkin males dan sebagainya ya, tapi jelas-jelas saya ngelaporkan dulu. Kok narasinya begitu meremehkan ya Prof? Kami ngeri bangsanya makin rusak Prof, kalau ternyata di media sosial liar Prof, sesaat lagi Prof. Ditahan dulu Prof. Ya. Kita harus jeda, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.